Kabar terbaru jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 akhirnya dinantikan pecinta balap tanah air setelah penampilan impresif di seri sebelumnya. Balapan di sirkuit Le Mans akan digelar pada 10 Mei dan jadi panggung penting bagi rider muda Indonesia itu melanjutkan tren positif. 2 pekan jelang balapan tersebut, Veda Ega Pratama datang dengan kepercayaan diri tinggi. Hasil luar biasa di Moto3 Spanyol 2026 jadi bekal berharga untuk menghadapi persaingan ketat di Prancis. Dengan tren positif yang dimiliki, peluang Veda Ega untuk kembali tampil impresif di Moto3 Prancis terbuka lebar. Sirkuit Le Mans dikenal memiliki karakter teknis yang menuntut konsistensi dan strategi matang. Gaya balap sabar yang ia tunjukkan di Jerez bisa menjadi senjata utama di lintasan tersebut. Terlebih, kepercayaan diri pembalap 17 tahun itu sedang berada di level tinggi. Moto3 Prancis 2026 bukan sekedar balapan biasa bagi Veda Ega. Seri ini bisa menjadi momentum penting untuk menembus 5 besar klasemen jika mampu meraih hasil maksimal. Dukungan publik Indonesia tentu akan kembali mengalir deras untuknya. Harapan besar kini tertuju pada rider muda yang terus menunjukkan perkembangan pesat di setiap seri. Jika mampu menjaga performa dan menghindari kesalahan seperti di kualifikasi sebelumnya, bukan tidak mungkin Veda Ega akan kembali mencuri perhatian. Bahkan, peluang finish di podium mulai terasa realistis. Sementara itu, inilah yang akhirnya dibongkar oleh para pengamat GP dunia. Sebuah analisis yang menjelaskan bagaimana jeniusnya Veda Ega mampu melesat dari posisi ke-17 hingga ke posisi ke-6 hanya dalam waktu singkat. Bahkan disebut terjadi dalam 3 lap yang benar-benar krusial. Banyak pembalap lain ragu di momen tersebut. Sementara, Veda justru mengambil peluang itu tanpa ragu. Kemudian di lap ketiga, inilah yang disebut sebagai fase execution perfection. Para pengamat GP, setiap overtake terasa lebih mudah karena ia sudah membaca pola lawan-lawannya. Ia tahu siapa yang kuat di braking, siapa yang lemah di exit corner, dan semuanya dimanfaatkan dengan sangat efektif. Dalam waktu yang begitu singkat, ia berhasil menembus posisi 6 besar, sesuatu yang oleh banyak analis disebut hampir mustahil. Tidak hanya itu, para pengamat juga menekankan satu hal penting, efisiensi. Biasanya, pembalap yang melakukan banyak overtake akan kehilangan waktu atau bahkan membuat kesalahan. Namun yang dilakukan Veda Ega justru sebaliknya. Menurut para analis internasional, kunci pertama ada pada race awareness atau kesadaran balap yang luar biasa. Sejak start, Veda tidak sekedar gas penuh, tetapi langsung membaca arah pergerakan pack di depannya. Ia tahu di mana titik rawan, di mana pembalap akan saling menutup line, dan disitulah ia masuk dengan timing yang hampir sempurna. Dalam 1 lap pertama saja, beberapa posisi langsung ia amankan tanpa perlawanan berarti. Masuk ke lap kedua, para pengamat menyebut ini sebagai fase decisive aggression. Veda Ega mulai mengambil resiko yang terukur. Late braking di tikungan sempit, cutback yang presisi saat keluar tikungan, hingga memanfaatkan slipstream di lintasan lurus. Ini bukan agresif sembarangan, tetapi agresif yang penuh perhitungan. Ia tetap menjaga racing line tetap bersih, minim kesalahan, dan bahkan mencatatkan pace yang konsisten. Ini adalah tanda dari pembalap dengan IQ balap yang sangat tinggi. Salah satu pengamat bahkan menyebut, ini bukan hanya soal skill, ini adalah kombinasi antara insting, keberanian, dan kecerdasan balap tingkat tinggi. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Veda bukan kebetulan, melainkan hasil dari kemampuan membaca balapan yang berada di level berbeda. Dengan semua analisis tersebut, dunia akhirnya memahami bahwa lonjakan dari posisi 17 ke posisi 6 dalam waktu singkat bukan sekedar keajaiban. Ini adalah hasil dari kejeniusannya di lintasan. Sebuah momen di mana Veda Ega menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya cepat, tetapi juga luar biasa cerdas dalam setiap keputusan yang ia ambil. Kalau dibilang ini sekedar balapan bagus, itu terlalu sederhana. Yang dilakukan Veda Ega lebih tepat disebut sebagai eksekusi taktik tingkat tinggi, presisi, terukur, dan penuh kreativitas yang jarang dimiliki pembalap lain. Inilah yang dibedah para pengamat GP dunia sebagai blueprint kejeniusannya di lintasan. Sejak start,
Veda sudah menunjukkan rencana yang matang. Ia tidak asal melaju lurus, melainkan langsung menggeser racing line ke sisi luar untuk menghindari bottleneck di tikungan pertama. Di momen ini, ia memanfaatkan efek akordian atau penumpukan dan perlambatan mendadak di grup depan untuk menyelinap sekaligus melewati beberapa pembalap tanpa harus duel satu persatu. Ini bukan kebetulan, ini pembacaan situasi yang sangat presisi. Masuk ke sektor teknis, Veda menggunakan teknik progressive braking yang sangat halus namun dalam. Ia tidak langsung mengerem keras, tetapi menekan rem secara bertahap sambil menjaga momentum masuk tikungan. Hasilnya, ia bisa tetap menjaga kecepatan keluar tikungan atau corner exit speed lebih tinggi dibanding lawan. Inilah yang membuatnya mampu menyalip bukan hanya saat masuk tikungan, tetapi juga saat keluar tikungan. Dua fase yang jarang bisa dimaksimalkan sekaligus. Yang membuatnya semakin terlihat jenius adalah variasi racing line. Veda Ega tidak terpaku pada satu jalur ideal. Dalam satu lap saja, ia bisa menggunakan inside line untuk late braking, lalu di tikungan berikutnya berpindah ke outside line untuk mendapatkan cutback yang lebih cepat. Pola ini membuat lawan sulit membaca pergerakannya, karena setiap manuver terasa tidak terbayangkan, namun tetap efektif. Kemudian ada strategi slipstream yang digunakan dengan sangat cerdas. Veda tidak terlalu lama berada di belakang lawan. Ia hanya memanfaatkan draft dalam waktu singkat untuk mendapatkan tambahan kecepatan di straight, lalu langsung keluar di titik yang paling optimal untuk overtake. Ini menghemat waktu sekaligus mengurangi resiko terjebak di belakang pembalap lain. Dalam 3 lap krusial itu, ia juga menunjukkan kemampuan manajemen resiko yang luar biasa. Setiap overtake dihitung, mana yang bisa dilakukan agresif, mana yang harus sabar setengah tikungan lebih lama. Para pengamat menyebut ini sebagai selective aggression, agresif tapi tidak sembrono. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri untuk mendapatkan posisi yang lebih bersih di tikungan berikutnya. Hal paling menakjubkan adalah konsistensi eksekusinya. Biasanya, pembalap yang terlalu agresif akan kehilangan ritme atau membuat kesalahan kecil. Namun Veda Ega justru mempertahankan stabilitas motor, menjaga racing tempo, dan tetap presisi di setiap apex. Ini menunjukkan kontrol penuh, baik secara teknik maupun mental. Dari semua itu, lahirlah satu kesimpulan yang diakui para pengamat GP dunia. Ini adalah kombinasi langka antara insting alami dan kecerdasan taktik. Veda bukan hanya cepat, tetapi juga mampu berpikir di atas motor dengan kecepatan tinggi. Itulah yang membuatnya layak disebut sebagai pembalap jenius, karena ia tidak hanya mengendarai motor, tetapi juga mengendalikan jalannya balapan dengan cara yang menakjubkan. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Veda Ega bisa dijelaskan secara fisika, sebagai penguasaan sempurna terhadap momentum, gaya gesek, dan distribusi beban. Saat melakukan late braking, ia memindahkan beban ke roda depan untuk meningkatkan grip, sehingga motor tetap stabil meski mengerem lebih dalam. Di sisi lain, saat keluar tikungan, ia mampu memaksimalkan traksi roda belakang untuk menghasilkan akselerasi optimal tanpa kehilangan kontrol. Kombinasi ini membuatnya memiliki kecepatan masuk dan keluar tikungan yang lebih efisien dibanding lawan. Selain itu, pemanfaatan racing line yang dinamis juga berkaitan dengan efisiensi lintasan dan konservasi energi. Dengan memilih sudut masuk dan keluar yang tepat, Veda meminimalkan kehilangan kecepatan akibat gesekan dan perubahan arah. Ditambah lagi dengan penggunaan slipstream di lintasan lurus, ia mampu mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra dari mesin. Semua ini menunjukkan bahwa performa Veda Ega bukan hanya soal keberanian, tetapi juga penerapan prinsip fisika secara alami di lintasan. Ia memahami bahwa perubahan yang terjadi di lintasan lurus dapat menyebabkan kecepatan keluar tikungan yang tertinggi.